Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnia Eka Saputri, nomor 18 dari kelas 12 MIPA 2. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ceramah singkat tentang wajibnya menuntut ilmu. Selama ini kita menganggap ilmu adalah suatu yang tidak penting karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa thalibul ilmi faridona ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini adalah hadis wajib setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Maknanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardhu ain. Karena suatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju. Misal puasa adalah kewajiban setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah wajib. Dalam perkara ibadah, misal sholat maknanya berwudu sebelum sholat adalah wajib, di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib karena wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah sesuatu kewajiban juga. Karena mustahilnya tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau tidak tahu ilmunya. Keutamaan menuntut ilmu adalah sesuatu yang Allah wajibkan maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Perhatikan hadis berikut. Man salaka tarihun yaltamizu fisi ilma sahalahu bihi taribun ilma jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana ulama memandang hadis ini, sebagian teksnya yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah memudahkan dalam menuju surga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangkan majelis ilmu maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Yang dengan pengetahuan tersebut maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang kita pelajari atau kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengan Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Allah tidak berkata-kata akan memberikan harta, tapi Allah akan berkata akan memberikan pemahaman ilmu agama orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ternyata hal itu salah besar. Pemahaman akan ilmu agama yang menjadi patokan, maka alangkah merugikan orang-orang yang tidak tahu mempelajari ilmu agama. Dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan bahwa Allah murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia bahkan mahir dalam perkara dunia tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan sekarang ini, betapa banyak seseorang yang mempunyai titel berderet dari DR, profesor, sarjana, sebagainya. Tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat, tentang agama, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau mau kita merenung sejenak, kehidupan ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi yang tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha untuk sekuat tenaga untuk perkara dunia sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Setelah kami uraikan perkara wajibnya menuntut ilmu bagi seseorang muslim, lalu keutamaan menuntut ilmu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengevaluasi diri dengan jujur, di antara adalah dengan melihat amalan wajib apa yang masih sering kita tinggalkan, lalu tanyakan apalagi apalah amalan yang wajib tersebut kita lakukan dengan apa adanya yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Langkah kedua adalah bertaubat kepada Allah atas kelalaian yang kita perbuat di dunia. Langkah ketiga, kita mulai datang ke majelis ilmu dan bertanya tentang bagaimana permasalahan agama yang tidak kita ketahui dan kita belajar lebih banyak tentang apa yang akan kita pelajari ke depannya.
Langkah keempat, berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga berdoa agar diberikan kepahaman dan ilmu agama. Langkah kelima, amalkan ilmu yang kita dapatkan ini perkara penting yang sering tidak diindahkan oleh orang para penuntut ilmu. Ingat hadis tentang menuntut ilmu terkait keutamaannya yang dikatakan dan memudahkan jalan menuju surga dengan mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Kita akan mudah untuk memasuki surga. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.